Bunda, pernah nggak merasa seperti hidup di dalam dua dunia? Satu dunia yang penuh luka, tapi tetap Bunda pertahankan karena cinta dan tanggung jawab. Dan satu dunia lagi yang menyakitkan, karena ternyata Bunda harus berbagi suami dengan wanita lain, tapi ironisnya bukan karena Bunda rela, tapi karena suami Bunda yang memilih serakah. Dia bilang masih cinta, tapi buktinya ada wanita lain di hidupnya. Dia bilang Bunda penting, tapi faktanya yang dia peluk bukan Bunda. Dia janji gak akan ninggalin rumah, tapi dia juga gak mau lepas dari pelakor. Dan yang lebih menyakitkan lagi, suami Bunda bilang, kalau kamu gak bisa nerima dia, ya sudah, aku tetap seperti ini. Tapi aku gak akan ceraikan kamu. Bunda, ini bukan cinta. Ini bukan bentuk kesetiaan. Ini bentuk ketamakan. Suami ingin tetap terlihat baik, punya keluarga yang utuh, tapi juga memuaskan ego dan nafsunya di luar sana. Tapi jika Bunda masih ingin memperjuangkan rumah tangga ini demi anak, demi masa depan, demi rasa cinta yang masih tersisa, Bunda harus bertindak. Bukan dengan air mata, bukan dengan amarah, tapi dengan energi batin yang lebih lembut namun kuat. Disinilah peran ikhtiar batin dimulai. Ada kalimat yang cukup sering saya dengar dari para klien. Saya gak akan ceraikan kamu, tapi kamu harus bisa terima dia. Kalau kamu gak bisa nerima, ya saya tetap jalan sama dia. Tapi saya juga gak akan ninggalin kamu. Karena kamu ibu dari anak-anak saya. Nah, kalimat seperti ini terdengar logis, terdengar lembut, tapi sejatinya menyakitkan dan tidak adil. Inilah kisah nyata dari klien saya. Seorang istri yang tidak hanya setia, tapi juga sudah berkorban banyak untuk rumah tangganya. Namun akhirnya apa? Dipaksa menerima kehadiran wanita lain dalam hidup suaminya. Padahal klien saya ini bukan istri yang keras kepala. Beliau sabar, lemah lembut, dan sangat memikirkan anak-anaknya yang masih kecil. Usianya 3 tahun. Anak yang sangat dekat dengan ayahnya. Maka dari itu, beliau memilih bertahan. Bukan karena lemah, tapi karena cintanya tulus dan tanggung jawabnya besar sebagai ibu. Secara psikologis ini disebut dengan emotional self-witness atau kegagalan emosional. Suami ingin tetap mendapatkan 2 hal sekaligus. Kenyamanan rumah, perhatian, dan pengorbanan dari istri. Tapi juga kenikmatan, gairah baru, dan rayuan dari wanita selingkuhannya. Ini bukan soal cinta yang terbagi 2, tapi soal ego yang tidak terkontrol. Saat suami tahu bahwa istrinya masih sayang, tidak ingin bercerai dan tetap bertahan demi anak, maka dia merasa aman. Dia tahu, walau dia selingkuh, istri tidak akan pergi. Maka dia akan terus memanfaatkan posisi ini. Nah, inilah bentuk manipulasi halus dalam rumah tangga. Dan sayangnya, banyak istri yang tidak menyadari bahwa mereka sedang dijadikan simpanannya sendiri. Meskipun secara status, mereka tetap istri sah. Bunda, dalam banyak kasus yang saya tangani, terutama yang seperti ini, di mana suami berselingkuh tapi tetap tak mau lepas dari istrinya, selalu ada ikatan spiritual yang tersembunyi yang mengikat. Suami seperti tidak sadar, seperti digerakkan oleh sesuatu yang tidak logis. Misalnya, nih, dia tahu itu salah, tapi tetap dilakukan. Dia sadar istrinya baik, tapi tetap bucin sama selingkuhannya. Bahkan dia tahu dampak buruknya untuk anak-anaknya, tapi tetap saja dilanjut. Nah,
Ini tanda-tanda bahwa ada ikatan energi yang mengunci batin suami. Dan saya menemukan dalam kasus klien saya ini, saat saya proses pembacaan auranya, ada energi tebal di sekitar batin suami yang tidak wajar. Seperti lapisan hitam yang membuat batin suaminya tertutup dari energi istrinya. Itu sebabnya meskipun istri sudah baik, sudah sabar, sudah setia, suami tetap dingin. Karena aura istri tidak bisa masuk ke batin suami. Bunda, jika memilih bertahan, maka langkah pertama adalah jangan biarkan dirimu kehilangan harga diri. Bertahan bukan berarti tunduk, tapi bertahan dengan strategi. Pertama, bangun kepercayaan diri kembali. Jangan biarkan kehadiran pelakor menjadikan Bunda merasa tidak layak. Justru inilah waktunya untuk tampil dengan lebih anggun, lebih tegas, dan lebih dewasa. Kedua, tentukan batas. Sampaikan dengan lembut tapi tegas. Aku bertahan karena ingin memperjuangkan anak-anak dan rumah tangga. Tapi aku tidak akan biarkan diriku dimadu dalam keadaan tidak adil. Jangan ancam, tapi beri sinyal bahwa Bunda sadar akan harga diri sendiri. Ketiga, berhenti mengejar dan mulai menjaga diri. Jangan terlalu sibuk mengawasi suami, Bun. Mulailah menjaga energi diri sendiri. Karena ketika Bunda mulai tenang dan fokus pada kekuatan batin sendiri, energi itu akan memancar keluar. Nah, klien saya ini tidak mengamuk, tidak menuntut cerai, tapi beliau ikhtiar melalui jalur batin. Sarana yang digunakan adalah kalung aura Anuro. Kalung ini bukan sekedar perhiasan, tapi sarana energi yang saya proses dengan penuh niat dan bacaan spiritual pemurnian batin. Kalung ini saya padukan dengan doa penguat ikatan batin agar energi istri bisa masuk lagi ke batin suami. Ketika energi ini mulai meresap, maka pelan-pelan suami mulai melemah emosinya terhadap pelakor. Mulai muncul perasaan nyaman saat melihat istrinya. Dan mulai sadar bahwa rumah tangganya adalah tempatnya untuk kembali. Dan benar, Bun, setelah 3 bulan mengenakan kalung aura Anuro dan melakukan ikhtiar zikir batin yang saya bimbing, klien saya ini mulai merasakan perubahan-perubahan yang positif. Suaminya sudah tidak intens komunikasi dengan pelakor. Sudah mulai terbuka dan ngobrol dengan istri. Dan lebih sering betah di rumah. Bunda, jika suami Bunda sekarang sedang seperti ini, tidak mau menceraikan, tapi juga tidak mau melepaskan si selingkuhannya, maka Bunda sedang diuji kekuatan batin dan ketegasan jiwa. Bukan dengan emosi, bukan dengan marah-marah, bukan dengan teriakan, tapi dengan kekuatan yang tenang. Dengan energi yang tidak bisa dilawan oleh jimat-jimat pelakor. Dengan cinta yang ditopang oleh ikhtiar batin dan spiritual. Kalau Bunda siap untuk melangkah dan ingin mempertahankan rumah tangga ini dengan cara yang bermartabat, silahkan ikhtiar melalui kalung aura Anuro. Kalung ini saya proses khusus bukan hanya untuk meluluhkan hati suami, tapi juga untuk mengembalikan kepercayaan diri Bunda, sehingga Bunda menjadi istri yang berharga. Silakan Bunda bisa hubungi nomor di bawah ini ya untuk saya bantu ikhtiar Bunda dan saya dampingi ke depannya. Baik Bunda, itulah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Bunda dan jangan lupa Bunda subscribe, like, komen, dan share ya, agar lebih banyak istri yang terbantu untuk ikhtiar dan tidak putus asa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.